Saatnya mari kita simak dan ikuti bersama tausiah tarbawiyah pidato pendidikan oleh beliau Al-Mukarram Ki Haji Mustafa Bisri Muhtasar PBNU. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil afadil, Sadatil masyayikh wal asatidzah wal ustadzat al a'izza dima'izzukum wa fil muqaddimah sahibul fadilah Sayyidi Syekh Kiai Junaidi Hidayat dima'izzuh. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, khususnya Gus Khazanatul Fikri, Ketua Yayasan Al-Aqobah, para wali santri, ibu-ibu, bapak-bapak, teristimewa para wisudawan, wisudawati yang hari ini di wisuda, khususnya para penjaga-penjaga Al-Quran yang telah kita saksikan, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Aqobah rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada hari ini sowan di lembaga luar biasa ini, lembaga Al-Aqobah, dalam rangka peluncuran Al-Aqobah International School, dalam rangka wisuda. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, barokah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kemudian saya sampaikan selamat kepada para wisudawan, wisudawati, dan para wali-wali santri yang putra-putrinya diwisuda pada hari ini. Selamat, mabruk, alfi mabruk. Kepada para wali santri, saya ajak untuk bersyukur karena pada zaman yang sudah akhir ini, bahkan konon sudah melampaui kiamat, karena kiamatnya tahun 2012. Sampean semua masih dimusikno atine oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mondokkan putra-putrinya ke pesantren. Ini harus disyukuri. Syukur yang luar biasa. Banyak orang yang mempunyai kemampuan untuk mondokkan anak, tapi tidak mondokkan anak. Banyak yang kepingin anaknya soleh, solihah, tapi tidak memondokkan anaknya ke pesantren. Dan panjenengan semua wali-wali santri ini dimusikno, hanya Gusti Allah, hak prerogatif kepada Gusti Allah. Sampai berusaha kayak apapun, kalau tidak dimusikno oleh Gusti Allah, mondokno anak, tidak akan mondokno anak. Percaya atau tidak percaya sampean? Ini yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang kedua, sampean mondokkan ke Al-Aqobah. Di Aqobah banyak pilihan. Sampean kepengin sekolah yang kayak gawean londo itu SMP, SMA ada. Yang sanawiyah, aliyah ada.
yang tahfidzul Quran ada, malah yang kepengin bisa cara Inggris, cara Londo, cara Cina, cara Jepang ada ini. Ini baru didirikan ini. AIS ini. Jadi sampean kepengin apa? Sini. Dan keistimewaannya itu Kiai Ahmad Junaidi ini akrab dengan santri. Kenapa? Saya tahu. Karena cucu saya di sini. Jadi biasanya kiai-kiai pesantren itu model Syekhul Azhar, Masyaihul Azhar. Pasang apa namanya, jaga image ini, pasang image yang anggreng. Jadi senyum tidak pernah, kalau disalami mahasiswa jarang sekali kiai itu yang akrab dengan santrinya. Saya saja tidak begitu, saya kiai-kiainan, jadi tidak akrab dengan santri, enggak kenal namanya. Dulu ada yang akrab dengan santrinya itu kiai saya, Allah yarham, Kiai Ali Maksum, Krapyak. Itu sampai saking akrabnya tidak pernah ada santrinya yang manggil kiai. Semuanya manggil bapak. Karena kebapaannya. Semua tidak ada orang. Kalau dia manggil kiai berarti bukan santri Krapyak. Kalau santri Krapyak manggilnya Pak. Pak Ali. Tidak ada yang tanya dalamnya Kiai Ali mana enggak? Pak Ali cuma Bapak. Dan ini apa namanya, Kiai Junaidi dan keluarganya ini itu memang memakai semboyan yang dipakai oleh pesantren-pesantren dan Nahdlatul Ulama yang sudah viral sekali, semua orang sudah hafal sampai mereka ngaku-ngaku juga itu ungkapan dari mereka, ungkapan dari NU dan pesantren. Al-muhafadzatu alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Al-muhafadzatu bil qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Merawat, menjaga, memelihara yang lama, yang saleh, yang pantas, yang baik, yang relevan, dan mengambil yang baru, yang lebih relevan. Di sini ada pengajian takrib alfiyah, itu qadimus saleh. Mulai zaman Mbah Hashim, bahkan Mbah Khalil Bangkalan, semuanya mengajarkan itu. Itu al-qadim, yang saleh, dan itu dipertahankan oleh pesantren-pesantren di Indonesia. Bahkan di Patani, Thailand. AIS ini termasuk al-jadid, al-aslah. Al-Aqabah mengambil al-jadidil aslah, mempertahankan al-qadimus saleh, tapi juga mengambil al-jadidil aslah. Mengapa aslah? Karena dunia sudah sedemikian rupa. Dunia sudah demikian rupa. Zaman tahun 29 saja ketika kiai-kiai seperti Allah yarham Kiai Hasyim Asy'ari pada waktu itu baru menamakan diri dengan tawaduknya Haji Muhammad Hasyim. Hadratus Syekh Kiai Wahab Hasbullah waktu itu hanya mengatakan Haji Abdul Wahab, Haji Bisi Samsul. Tahun 29 mereka mengadakan koperasi untuk memandirikan para kiai-kiai itu. Dan dalam deklarasi itu menarik sekali, disebutkan di sana bahwa kita harus mengikuti zaman. Sebagaimana Islam itu harus salihun likulli makanin wa zamanin. Kalau kita mempertahankan yang lama beguguk harus begitu, tidak boleh berubah-berubah, padahal zamannya berubah. Ya seperti yang terjadi sekarang ini.
Sekarang ini ada orang yang menyerukan sesuatu yang masih zaman Nabi pertama kali. Jadi berubah sedikit dari Kanjeng Nabi, bid'ah, jahanam, neraka. Itu ada sekarang ini, ada aliran baru yang seperti itu. Nggak tahu itu gurunya mana, sanatnya kemana, nggak, wallahu a'lam bishawab. Padahal banyak hadis-hadis itu yang diambil oleh kiai-kiai pesantren, kiai NU untuk membuat pameo al-mukhafadzatu alal qadimis salih bal ahdu bil jadil aslah. Mereka tahunya kullu bid'atin dolalah. Mereka tidak tahu man sanna sunnatan hasanatan. Man sanna sunnatan hasanatan itu merintis sesuatu yang baru, yang baik, itu dapat pahala sampai hari kiamat. Siapa yang menirukan, siapa yang mengikuti rintisan itu akan mendapat pahala sebagaimana yang merintis pertama kali. Saya tidak usah baca teksnya, nanti seperti Ustadz Jakarta saja kalau dalil. Jadi ada man sanna sunatan. Sekarang semua yang tidak seperti itu bid'ah. Sampai keliru. Disangkanya jubahan serbanan itu sunnah Rasul zaman dulu. Ini kalau orang berlebih-lebihan itu mesti kelirunya. Belakangan atau cepet-cepetan mesti keliru. Mereka keliru. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang utusan Allah yang manusia. Karena Allah menurunkan nabi-nabi dan agama ini untuk manusia, bukan untuk Allah. Untuk manusia. Karena itu Allah mengirim utusannya yang paling manusia, yang tahu manusia, yang tahu undau su'e manusia, yang tahu karakternya manusia, yang tahu manusia masa sekarang, masa depan manusia. Jadi makanya kalau kita teliti di dalam sejarah, dalam sunnah Rasul, dalam sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi itu tidak main apa istilahnya cara Jawanya antem kromo itu. Oh, ini sikat. Ini sikat, enggak ada. Dilihat dulu. Ini ada yang perlu disikat, ada. Ada yang perlu disempurnakan, ada. Contoh yang ketok moto yang gede sekali adalah haji. Haji itu sudah ada sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musim haji itu semua orang datang ke Mekah, Madinah itu sudah ada zaman dulu. Tapi dengan aturan karena sudah lama sejak zaman Ibrahim, Nabi Ismail kesini tambah mengalami distorsi. Akhirnya orang tawaf pakai telanjang, orang tawaf pakai nari-nari, orang tawaf pakai tepuk-tepuk. Kanjeng Nabi rawuh, hajinya masih tetap, tawafnya masih tetap, sa'inya masih tetap, melempar jumrahnya masih tetap, tapi diatur sedemikian rupa. Dulu orang gembira-gembira hari raya itu sudah ada di Madinah, namanya Mahrojan itu. Kanjeng Nabi datang tetap ada itu, tapi diganti nanti hari rayanya pada Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau yang tidak menyalahi apa-apa dibiarkan terus seperti pakaian. Pakaian tradisional Arab itu adalah jubah dan serban pada waktu itu. Tidak dirubah oleh Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi itu utusan Allah. Misalnya bikin busana muslim kan bisa. Orang Indonesia aja bisa bikin gitu. Apalagi Nabi yang mempunyai agama tentu bisa. Tapi tidak, Kanjeng Nabi tidak ingin menyusahkan hambanya Allah. Karena itu Kanjeng Nabi itu pakai yang garis besar saja. Sing penting nutupi aurat, titik, model terserah we.
Aku dhewe seneng karo pakaian daerahku. Kanjeng Nabi pakai pakaian tradisional Arab. Jadi pakaiannya Kanjeng Nabi persis sama dengan pakaiannya Abu Jahal. Jadi kalian sampean kalau jobahan, serbanan, kalau ngaku itu niru Kanjeng Nabi, wajahnya sekalian harus sampean pasang, jangan jubahnya dan serbannya saja. Bagaimana itu? Orang bagaimana membedakan antaranya Abu Jahal dan Kanjeng Nabi? Sama-sama jubahan, sama-sama serbanan. Sangat mudah. Orang-orang dulu itu sangat mudah. Podo-podo jenggoten ya. Kanjeng Nabi jenggoten, Abu Jahal jenggoten, Abu Lahab jenggoten. Abu Jahal jubahan, Kanjeng Nabi jubahan. Tapi orang sangat mudah menandai Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi wajahnya tersenyum. Kalau dulu Anda melihat orang jubahan, jenggoten, pakai serban, mukanya tersenyum, Kanjeng Nabi. Kalau sampean pada waktu itu lihat orang jubahan, serbanan, mukanya serem, Abu Jahal. Jadi kalau ingin itbak Kanjeng Nabi dalam berbusana sekalian sak wajahnya. Jangan pakaiannya dong. Makanya itu dulu Allah yarham Gus Dur, dia selalu pakai batik dan peci hitam. Itbak Kanjeng Nabi kata beliau. Karena Kanjeng Nabi memakai pakaian tradisional Arab, jubah, dan saya pakai tradisional Indonesia, peci dan baju batik. Ini orang yang berpikir. Nah, pondok pesantren, sekali kembali kepada pondok pesantren. Pondok pesantren itu, saya sudah berkali-kali mengatakan, dulu pondok pesantren itu tempatnya jauh dari ibu kota, dari kota-kota ini jauh, karena memang non koperasi dengan Belanda, tidak mau. Bahkan dulu, zaman dulu itu pakai pakaian celana barang itu diharam sampai kiai-kiai itu, karena member mantasab bahabi kaumin, karena pakai celana kayak, apalagi pakai dasi, wah haramnya double itu. Sekarang ini Ustadz Fikri pakai dasi juga. Itu zaman sudah berubah. Dulu kiai-kiai itu selalu di desa. Dan pondok pesantren yang besar-besar itu tidak pakai nama. Itu belakangan saja. Kiai-kiai mulai saya, Sak Kiai Junaidi itu kan kepengin gaya-gaya. Namanya pondoknya disebut Raudhatul Thalibin, Al-Aqobah. Dulu enggak. Pondok pesantren yang hebat seperti Tebu Ireng itu, ya pondok pesantren Tebu Ireng. Orang terkenal di dunia, Kiai Hasyim Asy'ari, pondok pesantren Tebu Ireng. Kiai Wahab Hasbullah, pondok pesantren Tambak Beras. Enggak ada yang ingat Bahrul Ulum, barang enggak ada. Tambak Beras. Kiai Bisi Samsuri, pondok Denanyar, pondok Krapia, pondok Lasem, pondok Kasingan, semua pakai nama desa. Sangat tawaduk, tidak mau. Ya sudah, pokoknya gini aja lah. Menyatu dengan lingkungan. Ini ciri-ciri pesantren dulu itu menyatu, al-qadimus saleh, menyatu dengan lingkungan. Tidak ada. Dulu itu masjid di pesantren pakai kubah, tidak ada. Pertama kali yang pakai kubah ini adalah Masjid Syuhada Jogja. Itu niru di Timur Tengah. Dikiranya di Timur Tengah yang pakai kubah itu Islam. Enggak. Yang pertama adalah Nasrani Koptik. Itu yang pakai gitu. Niru, malah nek niru mesti keliru nek ngono iku nek ora nganggo mikir, niru dan enggak mikir itu gitu. Dulu seperti Masjid Demak itu, masjid yang terbesar dan terawal umat Islam bikin masjid itu Masjid Demak itu. Itu tidak pakai kubah. Kenapa? Supaya rakyat akrab dengan masjid itu. Tidak sungkan itu, ya Allah, kok kayak istana begini, rumah Tuhan. Jadi mau masuk ke rumah Tuhan
rada sungkan. Mulane masjid-masjid yang baru-baru yang coba itu sepi. Banyak yang sungkan mau masuk. Dulu kayak begini, sama dengan yang lain-lain, dengan rumah-rumahnya penduduk sama. Orang tidak segan masuk ke situ. Dan itu mudah-mudahan di Aqabah ini yang bangsa Al-Qadimus Shaleh itu tetap dijaga. Baik materi kurikulumnya maupun dari segi yang terutama ini, dari tarbiyah akhlak tarbiyahnya. Ini yang paling jarang kita temukan. Jadi lembaga pendidikan banyak sekali yang memberikan masukan kognitif, informasi banyak sekali. Orang jadi pandai ini, pandai itu banyak sekali. Saya selalu dulu itu membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Saya sebetulnya tidak orisinil ya, karena saya niru-niru aja Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu ahli pendidikan kita, itu mengatakan ada bedanya antara pengajaran dan pendidikan. Dulu itu pengajaran ada di sekolah-sekolah formal itu. Tank guru masuk, tank guru keluar. Tank guru masuk, buka halaman 30. Baca, terangno ini Pangeran Diponegoro lahir dari sini. Udah, tank keluar. Tank besok masuk lagi. Wes gitu tok. Bahkan yang guru agama kan ada pelajaran agama di sekolah-sekolah formal itu. Guru agama itu ya sesuai dengan kurikulum silabusnya saja. Tank masuk, tank buka halaman 40. Babu surutil wudhu, bab wudhu itu syaratnya ada ini ya. Nah ini dihafalkan, tank keluar sudah. Anaknya wudhu nggak soal itu. Rukunnya sholat sekian, apalkan ini. Kalau apal semua rukunnya sholat, rukun syaratnya sholat, sudah dapat biji 10. Orang anak muridnya sholat entah enggak urusan. Itu pengajaran. Transformasi informasi. Lah kalau cuma begitu saja, komputer saya itu lebih ngalim daripada keluaran universitas manapun juga. Komputer saya itu apal kutubus sittah. Apal persis sak maknanya. Sak rawi-rawinya, sak sanadnya, semua apal. Quran itu tafsir Baidawi, tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, tafsir Khazin, tafsir Ibnu Katsir, wapal semua. Sampai tafsir Muyassar yang baru-baru ini, wapal kabeh. Saya tinggal ini yang hadis untuk pentingnya niat itu mana ya? Klik. An Amiril Mukminin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Wah coba terakan. Ini hadis apa? Klik, hadis masyhur doa ini. Tapi ya itu komputer saya itu saya duduk di bawah dia tetap angkrek-angkrek ning dhuwur meja. Randi adab. Apal kutubus tis'ah. Tafsir sekian baik. Kenapa? Karena memang dia mempunyai RAM untuk menampung informasi. Kayak saya masukkan informasi tentang tafsir, tahu tafsir. Informasi tentang hadis, tahu hadis. Matematika, tahu matematika. Apa saja yang saya kasih, dia bisa. Tapi di pondok pesantren tidak. Pondok pesantren dan NU mempunyai akidah dalam tanda kutip, namanya ilmu itu yang diamalkan. Tidak diamalkan, belum ilmu namanya. Makanya ada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ada ilmu yang tidak diamalkan. Nah ini apa namanya, saya kira kalau kita lihat penuturan Kiai Ahmad Junaidi dan bagaimana interaksi beliau dengan santri-santri, itu kita sudah tahu bahwa beliau masih mempertahankan ini. Bukan hanya taklim dalam pengertian pengajaran tadi, juga tarbiyah,
Ada dua hal yang sering kita itu kacaukan antara taklim wa tarbiyah. Dulu pondok-pondok pesantren itu taklim itu enggak begitu diopeni. Wes pokoknya yang penting tarbiyahnya. Bagaimana orang itu bisa menjadi muslim yang baik, menjadi peniru-peniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saleh. Itu saja. Ngajinya kiai dulu itu Masya Allah, kalau dilihat sekarang pakai metode didaktik segala macam itu, yang ngeluh semua orang. Ngaji itu wal ittiraru lan napa niku wau wal ittiraru wal ittirar. Kok angel ngene jeng wal ittirar diliwati ayo. Apalagi kalau posonan kola ngantuk sedelok dikebet neh gelis katam. Karena itu pada waktu itu enggak penting. Yang penting tarbiyah. Ilmu yang diserap oleh kiai dicontohkan dalam perilaku, dan itu yang dididikkan, ditarbiyahkan kepada santri. Jadi santri tanpa melihat kitab, melihat kiainya sudah cukup. Sekarang kalau tidak melihat kitab, cuma lihat kiai tok, apa meneh lihat ustaz. Ngalor ngidul kowe. Ngalor ngidul. Kitabnya muni ngulon. Ustaznya ngetan. Sampai enggak pernah lihat ada ustaz misuhnya fasih sekali itu. Lah itu kan carikan di kitab enggak ada itu. Nang kitab Quran apa meneh, sunnah apa meneh, ning kitab-kitab anu enggak ada. Sing marahi wong supaya iso misuh. Itu banyak ustaz-ustaz yang misuhnya fasih banget. Mbah gurune sapa? Ayo pakai talqin. Jancuk ngono. Ngantek fasih kabeh santrine, masyaallah wis dadi ustaz bareng isih fasih. Iya kalau cuma itu aja sudah sekolah formal sajalah di luar, SMP banyak, SMA banyak. Kenapa harus di Aqobah? Kalau cari informasi macam-macam di SMP saja, SMA luar banyak. Kenapa di Aqobah? Ya itu tadi. Di Aqobah ada plusnya tadi itu. Ditunggu oleh kiai-kiai ustaz yang menjabarkan ilmunya di dalam perilaku dan asuhannya. Wah, sudah jam 1. Jadi sekali lagi selamat untuk Al-Aqobah dengan segenap cabang-cabangnya yang sampai 5 apa 6 tadi, mudah-mudahan berkembang lah. Nanti sampai tiap provinsi ada, tiap kabupaten ada Aqobahnya ya. Kan sekarang banyak ilmu yang berkembang. Mungkin di sana nanti ada yang khusus untuk IT. Wow, Aqobah IT. Loh, ini penting, jangan ketawakan. Sekarang ini medsos itu luar biasa pengaruhnya. Anak-anak kita kalau tidak kita didik dengan baik, tidak mengenal medsos, orang-orang jahat di medsos itu ahli IT semua. Maka kadang-kadang anak-anak kita yang tidak ngerti, lihat medsos disangka itulah kebenaran yang sesungguhnya. Banyak hoax, banyak fitnah, banyak caci maki, tapi dikemas demikian rupa di medsos. Kalau santri-santri kita, kiai kita tidak medsosan. Sudah wassalam ngono aja. Dididik setiap hari, tapi ketika membuka HP itu sudah menjadi dunia sekarang ini. Dunia dalam genggaman itu HP. Dunia dalam genggaman. Bangun tidur HP. Mau tidur HP. Pergi istrinya ketinggalan enggak peduli. Tapi kalau HP-nya ketinggalan, bingung dia. Karena ini dianggap dunia kan.
Lah ini kalau sudah menjadi marak dan itu dipegang oleh setiap orang, padahal yang menguasai medsos itu orang-orang yang enggak jelas pendidikannya, enggak jelas sanatnya, itu bisa rusak. Karena itu perlu dipikirkan Pak Junaidi, nanti ada akobah khusus IT. Saya bisa memberi masukan nanti siapa ahli IT yang terhebat di Indonesia ini. Termasuk yang mengajar di Jepang segala macam. Saya punya kawan semuanya. Jadi nanti ada khususkan ini. Ini jangan dikira remeh. Itu ada yang ada yang ustadz yang saya ceritakan tadi, yang misuhnya fasih tadi itu, punya santri banyak. Sampai jangan kira yang punya santri itu yang fasih Qur'annya tok, fasih hadisnya tok, yang fasih misuh itu banyak santrinya. Bahasanya Mas Fikri itu banyak followernya. Saya meskipun dia olok-olok sama orang-orang, terutama oleh kiai-kiai, saya tetap masuk sana. Saya Facebookan, saya Instagraman, saya Twitteran. Follower saya di Twitter itu 2,5 juta lebih. Enggak percaya, buka akun. Buka akunnya di Twitter. 2 juta sekian, lebih dari 50. 2,5 juta. Maksud saya apa? Ya itulah, supaya saya kalau saya mengatakan dan itu menjadi viral di medsos. Sekarang tidak zamannya orang yang waras ngalah. Dulu kan orang Jawa itu nasihatnya sing waras ngalah. Saya bilang sekarang tidak berlaku. Sing waras ngalah tidak berlaku. Engko nek sing waras ngalah, sing ora waras itu merasa paling waras di dunia ini. Wong waras harus tidak ngalah. Harus tidak ngalah. Kono ngongkon ngidul, kene ngongkon ngalor. Kono ngongkon wetan, kene ngongkon kulon. Kulon itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus. Lah kalau sudah sumpah serapah, caci maki, dianggap ajaran Islam, itu kan yusbar toh. Apapun alasannya, apapun argumentasinya, kalau namanya misuh itu tidak bisa dibenarkan oleh Islam. Kanjeng Nabi itu disuruh misoi musuhnya yang merangi terus-terusan, tidak mau. Istudayan lalaanan. Aku diutus untuk mengajak, bukan untuk melaknat. Jangan ajak umat Islam untuk melaknat, untuk menjumpah serapai orang, karena kerjanya dakwah. Dakwah itu bisa macam-macam. Dakwah yang paling esensial adalah pendidikan seperti ini. Karena ini yang menciptakan dai-dai yang banyak sekali, yang dipersenjatai dengan ilmu dan amal dan akhlak terutama. Saya kira itu. Lalu banyak saya menyita perhatian Anda sekalian. Terima kasih atas perhatian jenengan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairun nahdlatul ulama wa nahdin, wa khairu Indonesia wa Indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, telah kita ikuti bersama tausiah yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Haji Mustafa Bisri, dan marilah kita ikuti doa
Kepada beliau dengan hormat Kiai Haji Mas Duki Abdul Rohim untuk berkenan memimpin doa. Sebelum kita doa, mohon para hadirin berkenan untuk mengikuti contoh bilingual Kitab Kuning Cucu Gus Mus. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku part wa siwak utawi using siwak iku mustahabun recommended fi kulli halin ing dalam every condition illa ba'da zawali except after the sun is going to set. Li shaimi too who is fasting. Wa huwa hale utawi using siwak fi salah satu mawadi ing dalam three condition iku asyaddu strongly apane istihbaban the recommendation. Rupanya inda taghayyurul fami when the mouth smell is changing min azmin from quiet for a long time wa ghayrihi and other azmin wa indal qiyami and when wake up minan naumi from sleep wa indal qiyami and when stand up ila solati for doing prayers. Saya akan menjelaskan nahwunya. Wasiwaku asiwaku menjadi mubtada karena isim ma'rifat di awal kalimat. Ma'rifatnya berupa al, dasarnya al harfu ta'rifin awil lamu faqad fanamatun araf taqul fi namat al utawa lam iku huruf ma'rifat al manjing ing nakirah dati ma'rifat. Mustahabun menjadi khobar karena jatuh setelah mubtada dan pantas diberi makna iku. Dasarnya warfa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'u khobarin bil mubtada sebab dadi kawitan mubtada rafa sebab anane mubtada khobar rafa. Ghairihi adalah susunan idhofah. Mudhofnya ghairi, mudhof ilainya hi. Hi dibaca jer, tanda jernya adalah tetap karena isim dhamir hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu mutmarin lahul bina yajib wa lafdhu majrur ka lafdhi manusib lan kabeh dhamir uga mabni hukume lan lafal jere kaya lafal nasabe. Hi aslinya adalah hu. Dibaca hi karena sebelumnya harokat kasroh. Dasarnya hafaksiron min huhuma huna wahum ing qoblaha ya sakin au kasrun fahum huhuma hum huna hadi waca kasroh sadurunge ya sukun utawa kasroh. There are a few benefits of using siwak. The first one, it will make our mouth smells good. The second is decreasing the growth of white hair. And the third, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam using siwak when sakratul maut, he feel less pains because he using siwak. I think that is the third and the most important the function of siwak. Kita berikan aplaus untuk beliau yang telah memberikan kita motivasi bagaimana inti dari perjalanan di mana kitab itu sudah kita sharekan kepada seluruh santri yang ada di Aqobah International School. Kita berikan aplaus untuk Aqobah International School. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan hati yang lapang dan juga bangga, dimohon dengan hormat kepada beliau Kiai Haji Mas Duki Abdul Rohim berkenan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram, khususan Mbah Hasyim Asali, Mbah Kiai Romli Tamim, Mbah Bisi Samsuri, Mbah Wahab Hasbullah wa usulihim wa furu'ihim. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ببركة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آباءنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وشد شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العذاب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rangkaian yang telah kita bawa, yang kita rekan dari pagi hingga siang hari ini telah mencapai kata sukses dan karena ridho Allah SWT. Dan seluruh sivitas dari Pondok Pesantren Al-Aqobah dan seluruh sivitas dari Aqobah International School mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama. Dan saatnya kita untuk mengikuti acara ramah tamah. Dan dalam posisi ramah tamah dimohon dengan hormat kepada beliau, para tamu undangan yang nanti akan didaulat oleh, mohon untuk berkenan ramah tamah di dalam yang ada di depan, nanti akan diantar oleh rekan-rekan. Dan juga untuk para santri serta wali santri mohon